harus di dalamnya kalau ingin lanjut SIP-nya terbit, jadi tetap harus ada rekom dari saya agak sedikit tercengang Pak Asep, karena setahu saya sebelum PMK keluar harus keluar dulu peraturan pemerintahnya, dan terkait dengan registrasi dan perizinan itu diaturnya oleh peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPW, yang kami hormati Dewan Pertimbangan, MKEK, dan seluruh pengurus DPW Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati, kami bahkan juga para Ketua DPD dan Wakil Ketua Bidang Hukum se-Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Ibu Ketua Ikatan Himpunan yang ada di Jawa Barat yang malam ini sempat hadir untuk bisa bersama-sama melakukan penyamaan persepsi pasca Undang-Undang 17 2023 ini diundangkan, yang tentu akan sedikit banyak berdampak terhadap profesi maupun terhadap organisasi, khususnya PPNI sebagai organisasi induk perawat di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, izin saya share dulu materinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya hanya ingin bersama-sama mengkaji terkait dengan Undang-Undang 17 2023 yang tentu nanti akan mempunyai dampak kepada profesi maupun kepada organisasi. Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa ada beberapa pasal memang yang berhubungan langsung dampaknya kepada perawat khususnya atau tenaga kesehatan pada umumnya, begitu kan. Di Satgas sendiri saat ini memang sedang melakukan upaya pengkawalan terhadap turunan dari Undang-Undang 17 2023. Dari 98 peraturan pemerintah, kami sudah mencoba memverifikasi setidaknya ada 19 peraturan pemerintah yang dampaknya berhubungan langsung dengan profesi keperawatan, begitu kan. Dan ini sudah dibagi tugas di Satgas untuk bisa mengawal dan berikan masukan terhadap peraturan pemerintah yang akan diterbitkan oleh pemerintah, dan janjinya September ini semuanya akan beres. Jadi 117 turunan dari Undang-Undang 17 2023 janjinya akan beres dalam waktu 1 atau 2 bulan ini. Betapa hebatnya tim daripada pembuat regulasi di bidang kesehatan di kementerian atau di pemerintah. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikatakan Pak Ketua bahwa ini regulasi turunan yang diharapkan atau diamanatkan oleh Undang-Undang 17 2023, tetapi dari 117 turunan regulasi dari Undang-Undang 17 ini tidak ada satupun regulasi yang membahas secara khusus atau menyentuh secara khusus atau menyentil sedikit pun terkait dengan organisasi profesi. Organisasi profesi hanya ada 2 ayat, gitu, dan itu pun di penjelasannya dikatakan sudah cukup jelas, begitu kan. Di mana bunyinya bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan bahasanya dapat membentuk organisasi, dan pembentukan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini memang yang banyak dipakai oleh teman-teman yang pengen membuat organisasi, begitu kan, di mana ayat ini menjadi ayat yang abu-abu, begitu, sehingga konon dimungkinkan multibar dari organisasi profesi yang sudah ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali saya ingatkan kepada teman-teman petugas kesehatan terkait dengan 2 definisi ini, di mana ada definisi sumber daya manusia kesehatan, ada definisi tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan ini kalau secara hukum itu hanya bagian dari sumber daya manusia kesehatan. Dan di mana sumber daya manusia kesehatan ini yang perlu diwaspadai, ada yang berpendidikan formal dan ada yang tidak berpendidikan. Nah, ini
tentu membuat ruang dan pintu lebar buat tenaga-tenaga pengobat tradisional yang mohon maaf keilmuannya tidak didapat dari pendidikan formal dan aspek rasional dan logikanya belum kita pahami misalkan untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan itu dibuka ruang oleh regulasi ini bahkan masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit untuk tenaga-tenaga pengobat tradisional yang di dalamnya itu adalah pengobat tradisional ramuan atau jamu dan pengobat tradisional keterampilan, bisa masase dan pijat serta tenaga kesehatan tradisional lainnya. Nah, ini sama pelayanan kesehatan nasional juga ada pelayanan promotif, preventif, kuratif, preventif dan paliatif. Ini disamakan dengan tenaga kesehatan profesional. Gitu ya. Pelayanan kesehatan tradisional itu dapat dilakukan bisa di praktek mandiri, bisa di puskesmas, bisa di pelayanan kesehatan khusus tradisional, bisa di rumah sakit dan paskes lainnya. Ini membuka ruang nanti fasilitas pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga-tenaga tradisional, atau bahkan mungkin yang harus kita waspadai adalah SPK Ribon begitu. SPK Ribon nanti tenaga-tenaga SPK bisa masuk ke pelayanan kesehatan begitu kan, dan siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak melaksanakan kompetensi perawat dalam pelaksanaan pelayanannya di fasilitas pelayanan kesehatan manakala mereka masuk ke fasilitas kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ini kolegium di mana kolegium ini mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Dan kolegium ini merupakan kelengkapan dari konsil, di mana kolegium ini bertugas untuk membuat kurikulum dan menetapkan standar kompetensi bersama perguruan tinggi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi itu dilakukan oleh perguruan tinggi, dan menyusun standar profesi. Di mana keanggotaannya di undang-undang ini adalah para guru besar dan ahli di bidang kesehatan. Konsil ini badan independen di bawah presiden dan mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, di mana tugas pokoknya sebagian besar adalah untuk registrasi dan penerbitan STR, pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu, serta bersama pemerintah dan yang membina pendidikan dan kolegium melakukan evaluasi kompetensi, di mana keanggotaannya itu adalah unsur pemerintah pusat, unsur profesi, kolegium, dan masyarakat. Dari dua badan ini, konsil dan kolegium, kita tidak melihat yang mempunyai tugas untuk membuat standar etika profesi, sehingga tadi kalau Pak Ketua menafsirkan bahwa sumpah profesi itu harus sesuai dengan standar etika profesi, maka di situ dibutuhkan organisasi profesi, dalam hal ini PPNI masuk di pelaksanaan sumpah perawat pada lulusan perguruan tinggi. Saya kira ini yang terkait dengan STR untuk tenaga medis maupun tenaga kesehatan, dan STR itu clear berlaku untuk seumur hidup, diterbitkannya oleh konsil atas nama Menteri Kesehatan, dan syaratnya ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan memiliki sertifikat kompetensi. Apabila STR dengan dua syarat ini, kok kita riskan begitu kan? Kok kita khawatir? Mudah-mudahan pemerintah melihat kasus yang sekarang lagi trending, di mana ada dokter palsu yang bekerja sampai 2 tahun begitu, bahkan pernah menduduki jabatan atau diberi kepercayaan menduduki beberapa jabatan, pernah jadi ketua PMI segala macam. Itu menjadi pelajaran buat pemerintah untuk bisa menerapkan filter yang lebih safety,
di dalam mengeluarkan STR maupun surat izin praktek begitu ya. Ini SIP juga diterbitkan oleh pemerintah daerah ya, bukan oleh dinas kesehatan ya. Diterbitkan oleh pemerintah daerah begitu kan. Berlaku tetap 5 tahun dan diperpanjang dengan ada persyaratan kecukupan satuan kredit profesi. Bapak Ibu sekalian, untuk SIP ini saat ini pun sudah banyak dinas kesehatan kabupaten kota dan badan perizinan, karena sekarang hampir sebagian besar surat izin itu keluar dari badan perizinan bukan dari dinas kesehatan begitu. Meminta tetap organisasi profesi dapat memberikan rekomendasi atau rekomendasi OP dijadikan dasar buat mereka. Saya paham betul mereka takut kejadiannya di Jawa Timur begitu kan, sehingga mereka menambah filter dengan meminta OP tetap memberikan rekomendasi pada saat pengajuan SIP maupun perpanjangan SIP begitu kan. Dan ini saya kira perlu disikapi bersama gitu kan. Tapi sebetulnya apabila badan perizinannya sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah menetapkan persyaratan itu tidak salah begitu kan, karena apa namanya itu kewenangan otoritas dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah yang sudah mendelegasikan kewenangannya kepada badan perizinan satu atap gitu kan. Karena badan perizinan satu atap pun untuk apa namanya mengeluarkan izin saat ini pun kalau dari regulasi yang ada, izin praktek itu tidak sedetil persyaratan yang ditetapkan oleh badan perizinan begitu kan. Dimana kalau sekarang saya lihat syarat-syarat di badan perizinan juga cukup apa namanya bervariasi dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Artinya ada otoritas apa namanya otonomi dari badan perizinan daerahnya masing-masing. Dan SIP ini tentu tetap diperpanjang dengan kecukupan satuan kredit profesi, di mana pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi dilakukan oleh Menteri. Itu di pasal 264 ayat 5 ya. Jadi Menteri yang mengelola dan menetapkan kecukupan satuan kredit profesi begitu ya. Tetapi kita berharap di regulasi turunannya Menteri akan mendelegasikan kewenangan pengelolaan dan pemenuhan kecukupan SKP ini kepada organisasi misalkan gitu. Karena kemarin saya juga berbicara dengan tenaga medis di Kuningan, kalau yang dari Dinas Kesehatan, kalau pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP diberikan oleh Menteri delegasinya kepada Dinas Kesehatan, mereka juga akan kewalahan begitu kan dengan beberapa jenis tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab di wilayahnya. Bapak Ibu sekalian, ini uji kompetensi nanti diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang bekerja sama dengan kolegium, gitu kan, sehingga apa namanya kelulusan uji kompetensi itu otoritasnya ada di institusi pendidikan dan kolegium, gitu kan. Dan mahasiswa yang nanti menyelesaikan pendidikan program vokasi, maka dia akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, bagi mereka yang menyelesaikan pendidikan profesi, selain sertifikat kompetensi, mereka juga akan mendapatkan sertifikat profesi. Dan tadi dikatakan bahwa ya betul akad sumpah itu dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan etika profesi. Bapak Ibu sekalian, nah di dalam meningkatkan mutu tenaga medis maupun tenaga kesehatan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan berkesinambungan bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Dan pelaksanaan pelatihan atau pelaksana pelatihan kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, bahasanya oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Dan sehubungan ini PPNI di tingkat pusat sudah mempunyai apa namanya Pusbangdiklat, Pusat Pengembangan Pendidikan Pelatihan Keperawatan, dan di PPNI Provinsi Jawa Barat di DPW
kita sedang proses, insya Allah beberapa langkah lagi akan dijustifikasi Badan Diklat DPW PNI Provinsi Jawa Barat ini untuk apa namanya mengantisipasi dan menyiapkan manakala nanti apa undang-undang ini sudah konsisten dilaksanakan sesuai dengan pasal 258 terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasanya dapat dikonversi menjadi sertifikat satuan kredit profesi. Jadi artinya esensi pendidikan dan pelatihan itu adalah untuk peningkatan mutu, tetapi nanti jika diberikan sebuah sertifikat, maka sertifikat itu bisa dikonversi dalam bentuk untuk kepentingan penghitungan satuan kredit profesi. Terkait dengan ini, saya kira nanti kita tunggu peraturan perintah turunannya terkait dengan apa namanya satuan kredit profesi. Ini saya kira ini hanya apa namanya tambahan karena nanti terkait dengan sanksi-sanksi dan resiko hukum serta masalah hukum yang mungkin timbul dari penerapan Undang-Undang 17 2023 ini akan disampaikan oleh teman-teman dari bidang hukum dan perundang-undangan DPW. Dan ini saya kira terkait dengan apa namanya sanksi administrasi manakala teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan melaksanakan praktek, maka harus ditulis dengan jelas nomor SIP dan STR-nya pada tempat prakteknya. Dan bagi fasilitas pelayanan kesehatan itu apa namanya wajib menginformasikan daftar nama, nomor SIP dan STR-nya nggak kebayang ini. Kalau dokternya ada 100, perawatnya ada 300, ditulis semua namanya, tulis semua nomor SIP dan STR-nya, begitu kan. Nah, ini apakah seperti apa bentuknya? Karena apabila ini tidak dilakukan, maka akan ada sanksi administratif dari mulai teguran lisan sampai pencabutan izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya hanya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengkaji, menganalisis gitu kan dampak daripada Undang-Undang 17 2023 terhadap profesi keperawatan secara umum dan organisasi profesi PNI secara khusus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, mangga saya persilahkan kepada para peserta yang ingin menanyakan kepada bidang Kundang DPW PPNI Jawa Barat dan juga Bapak Sekretaris. Ya, oleh karenanya nanti Pak Rudi juga bisa dibantu ya oleh teman-teman bidang Kundang yang lain. Mangga dari pengurus DPW, dari MKEK, dari Ketua Ikatan, Ketua DPD ataupun Wantim, mangga saya persilahkan. Boleh langsung dibuka aja mikrofonnya. Saya, Bu. Mangga, Pak Asep Sardi. Baik, Bu. Karena sudah malam, saya langsung aja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Ibu pengurus DPW PPNI Jawa Barat beserta Bapak Ibu Ketua DPD beserta jajarannya, Ketua Wantim, MKEK dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama, saya akan menanyakan kepada Pak Sekretaris juga tim Satgas di DPP. Yang pertama terkait dengan SK pengurus, Pak Sekretaris. SK pengurus baik itu pengurus DPW, DPD sampai DPK ya. Di mana pada teks SK pengurus itu pada paragraf mengingat ada teks terkait dengan undang-undang mengingat pada undang-undang
nomor 36, Undang-Undang nomor 38, dan belum tercantumnya Undang-Undang nomor 17. Nah, mungkin perlu direvisi. Hal itu mungkin harus sudah diagendakan karena contohnya DPW PPNI Jawa Barat sudah beberapa kali menerbitkan SK setelah Undang-Undang nomor 17 ini ketuk palu dan di diundangkan gitu. Gitu. Karena banyak juga yang mempertanyakan hal itu kepada kami bidang OKK. Keduanya saya melihat terkait dengan pasal 264 terkait dengan pasal 268 Pak terkait dengan konsil, di mana itu berhubungan dengan keanggotaan sesuai dengan bidang OKK yang saya pegang, di mana sekarang betul perawat baru lulus itu, teman-teman yang baru lulus itu tidak harus menjadi anggota PPNI dulu, tapi sudah langsung bisa registrasi STR. Itu sudah berlangsung Pak, sudah ada beberapa yang STR-nya terbit. Karena maaf, saya juga di DPP masuk di bidang Sisinfokom dan sebagai validator, jadi saya tahu banyak perawat-perawat, teman-teman perawat yang baru lulus sekarang sudah tidak harus menjadi anggota dulu, langsung mendapatkan STR. Nah, itu akan berpengaruh sekali terhadap kelangsungan organisasi PPNI. Kedua, berikutnya yaitu pasal 264 terkait dengan SIP, Pak. Pasal 264 terkait dengan SIP, di mana SIP itu sekarang tidak perlu di pasal tersebut tidak perlu ada rekom dari organisasi profesi. Kalau perawat yaitu dari PPNI. Walaupun memang untuk sekarang di beberapa daerah, ya contohnya di Kabupaten Bekasi, untuk aplikasi perizinan itu belum ada revisi Pak, belum ada perubahan. Jadi tetap yaitu kalau di Bekasi itu menggunakan BOS. PTSP belum merubah, jadi masih harus di dalamnya kalau ingin lanjut SIP-nya terbit, jadi tetap harus ada rekom dari PPNI. Tapi untuk ke depan itu sudah pasti akan hilang rekom dari PPNI. Nah, dan rekomnya itu nanti akan terbit dari kementerian, yaitu dari Dinas Kesehatan. Nah, saya melihat itu berhubungan dengan pasal 264 ayat 5, di mana pasal 264 ayat 5 pemenuhan SKP. Nah, pemenuhan SKP itu untuk menerbitkan rekom, di mana nanti Dinas Kesehatan akan menerbitkan rekom kepada teman-teman yang akan mendapatkan SIP untuk diajukan ke Dinas PTSP. Nah, di sini mungkin perlu digarisbawahi terutama untuk Bapak Ibu rekan-rekan Ketua DPD dan juga untuk Satgas di mana agar turunannya Pak nanti pemenuhan SKP itu akan diserahkan kepada OP, yaitu kepada PPNI ya, di turunannya. Nah, mungkin kalimatnya udah bukan rekom nanti, mungkin surat keterangan kecukupan SKP. Nah, sebagai dasar rekom Dinas Kesehatan untuk penerbitan SIP. Nah, tetapi yang saya takutkan itu nanti di turunannya tidak ada, ya, tidak diperkuat dia dalam turunannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Ketua DPD perlu pendekatan terhadap Dinas Kesehatan agar Dinas Kesehatan nanti menyerahkan. Sebab saya lihat ya, Dinas Kesehatan tidak akan mampu untuk menghandle memverifikasi 25 SKP dari teman-teman perawat tersebut. Pasti nanti akan minta bantuannya terhadap
terhadap OP walaupun tidak ada dalam turunannya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih dan mungkin sedikit saya karena di bidang OKK perlu adanya penguatan organisasi agar kesadaran dari teman-teman walaupun tidak ada ikatan seperti kemarin di mana pembuatan STR itu harus melampirkan etik dan sumpah profesi. Nah, tetapi dengan kesadaran sendiri teman-teman itu lulus langsung menjadi anggota PPNI. Nah, itu perlu ada penguatan organisasi, mungkin sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa, juga perlu adanya penguatan organisasi kepada rekan-rekan di DPD, di DPK. Nah, oleh mungkin dalam hal ini perlu program kunjungan kerja bukan hanya DPW ke DPD aja, tetapi DPD juga harus membuat rencana program kerja kunjungan kerja ke DPK-DPK. Jadi seperti dengan tagline-nya DPW PPNI Jawa Barat, lebih dekat, dirasakan dan bermanfaat, itu harus betul-betul direalisasikan, dilaksanakan. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa pertanyaan dari Pak Asep tadi untuk Pak Upon dan Pak Rudi ya bisa ditangkap dengan jelas ya Pak ya. Mangga Pak Upon dulu mungkin ya. Bapak masih di mute Pak. Oke. Sorry. Oke, silahkan. Oke, Bu Dina, terima kasih. Pak Asep, terima kasih. Saya kira betul sekali konsideran dalam produk-produk hukum organisasi memang saat ini masih menggunakan regulasi-regulasi yang lama. Tapi kalau saya kemarin membuat SK Badiklat, saya tidak memasukkan lagi regulasi-regulasi yang tidak berhubungan dengan organisasi. Saya yang memasukkan terkait dengan undang-undang keorganisasian dan statuta PPNI begitu kan, statuta DPW dan anggaran rumah tangga, itu memang yang dijadikan konsideran oleh saya. Nanti saya akan coba koordinasikan dan diharmonisasikan dengan DPP melalui Departemen Hukum, di teman-teman hukum untuk mengkaji aspek-aspek regulasi yang masuk pada konsideran produk hukum di DPW maupun di DPP. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan STR, betul Pak Asep, STR saat ini memang sudah ada edaran dari KTKI begitu kan, terkait dengan mekanisme pembuatan STR, baik yang masih berlaku, yang baru akan mengajukan maupun yang sudah habis begitu. Sudah ada edaran KTKI-nya, dan khusus untuk pembuatan STR yang lulusan baru memang syaratnya hanya ijazah dengan sertifikat kompetensi begitu kan. Itu yang memang membuat kita khawatir dan riskan. Tapi mudah-mudahan sekarang yang lagi tren terkait dengan dokter palsu di Jawa Timur itu menjadi perhatian pelajaran pemerintah, bahwa memang kita perlu filter dalam rangka menjustifikasi dan memastikan serta memvalidasi tenaga kesehatan tersebut betul-betul tenaga kesehatan yang sesuai dengan ijazah yang dimilikinya gitu kan. Sekarang zaman canggih gitu, ijazah bisa di-scan sedemikian rupa gitu kan. Yang di Jawa Timur tuh STR-nya STR dokter orang Bandung begitu kan, bisa dipasukkan oleh orang Jawa Timur dan bekerja sekian tahun begitu kan tanpa ketahuan. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat pemerintah dalam rangka memberikan filter dalam penerbitan STR gitu kan. Nah, untuk SIP, Pak Asep, betul, SIP itu di Undang-Undang 17-nya pun bunyinya adalah diterbitkan oleh pemerintah daerah, Pak. Bukan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, di pemerintah kabupaten kota sekarang, otoritas penerbitan surat izin itu adanya di Badan Perizinan kan, Pak Asep ya, Badan Perizinan. Artinya saya tadi katakan di saat saya memberikan materi bahwa dimungkinkan Badan Perizinan membuat kebijakan terkait dengan permintaan surat keterangan atau apapun bentuknya organisasi profesi untuk memastikan validitas bahwa ini betul-betul orang yang secara hukum bisa diberikan surat izin praktek begitu kan. Tentu yang lebih paham adalah organisasi profesinya, apalagi terkait dengan perpanjangan SIPP untuk pemenuhan kebutuhan SKP. Nah, saya kemarin dapat kabar sih dari dokter di Kuningan,
Dia bilang ke saya, bilangnya gini, Pak, untuk dokter dan dokter gigi sudah ada PMK-nya bahwa SKP itu ditetapkannya oleh ID dan PDGI. Saya agak sedikit tercengang Pak Asep, karena setahu saya sebelum PMK keluar harus keluar dulu peraturan pemerintahnya. Dan terkait dengan registrasi dan perizinan itu diaturnya oleh peraturan pemerintah. Masa PMK-nya sudah keluar, PP-nya belum keluar? Saya sih kemarin ya saja begitu, karena saya juga belum melihat. Saya baru mau mencari informasi apakah betul ada PMK terkait dengan uh, perizinan, surat izin praktek dokter terkait dengan SKP yang diberikan pelimpahannya kepada ID dan PDGI, gitu kan. Tapi kok saya nggak yakin, karena PP-nya juga masih dalam pengkawalan kami, begitu kan. Kami ini juga mengkawal terkait peraturan pemerintah yang tadi saya katakan 19 PP ini yang bersentuhan langsung dengan perawat atau tenaga kesehatan. Ini yang memang kita kawal, begitu kan. Salah satunya adalah terkait dengan upaya pelayanan kesehatan, registrasi, dan izin itu peraturan pemerintah. Termasuk tadi perlu dikatakan kewenangan dan pelimpahan wewenang itu dalam peraturan pemerintah tuh. Turunannya dari Undang-Undang 17 ini bukan di PMK tapi peraturan pemerintah terkait dengan kewenangan dan pelimpahan wewenang. Itu dua peraturan pemerintah yang berbeda. Bukan satu peraturan pemerintah kewenangan, tapi ada yang kewenangan, ada yang pelimpahan begitu. Itu dua peraturan pemerintah yang berbeda. Saya kira itu Pak Asep ya, saya sepakat bahwa tadi juga Pak Ketua, untuk sumpah profesi kan dilakukan oleh unsur penyelenggara pendidikan Pak, begitu. Tapi di situ ada kata kunci sesuai dengan standar, sesuai dengan etika profesi. Nah, etika profesi ini tidak dibuat oleh kolegium, tidak dibuat oleh konsil, nggak ada kewenangan konsilium untuk membuat etika profesi. Etika profesi dalam tanda petik dalam hal ini masih jadi kewenangannya organisasi profesi kan begitu, etika profesi kan begitu. Sehingga yang paham terkait dengan etika profesi ya organisasi begitu. Sehingga saya dengan Pak Ketua sedang membuat rancangan form sumpah perawat yang bisa OP ada terlibat di situ begitu Kak. Walaupun bukan pengambil sumpah, tapi secara justifikasi ada di situ bahwa OP ini memahami atau mengetahui bahwa ini sudah disumpah gitu. Nah, ini sedang saya rancang dan saya sudah buat ke Pak Ketua, nanti akan kami diskusikan di bidang diklat dan teman-teman di bidang hukum dan perundang-undangan untuk bersama-sama mengkaji draft yang kita bikin, sehingga nanti pada saat kita sodorkan kepada kalau Pak Ketua bilang ke AIPNI atau AIPK sebagai institusi pendidikan keperawatan, itu kita sudah siap terkait dengan draft yang sudah kita siapkan. Saya kira itu Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.